Kota Kevamenaну, Kabupaten Timur Tengah Utara, menjadi salah satu daerah pengirim tenaga kerja Indonesia terbesar di NTT. Di kota Kevamenanu ini, kami menemui salah satu TKI yang baru saja pulang bekerja di Malaysia selama 8 bulan. Ia bercerita pengalamannya masuk bekerja di Malaysia secara ilegal. Kalau masuk gelap tidak ada sistem pakai paspor, jadi jalan apa adanya. Karena sampai sana kan tidak ada pemeriksaan, jadi masuk bebas. Kalau di Kijang itu masuknya melalui tentara angkatan laut. Jadi mereka untuk pengaturan semua, pengecekan semua tas apa segala macam, itu apart TNI yang periksa semua. Kalau di Kijang itu polisi tentara angkatan laut yang transaksi kita ke Malaysia. Pokoknya mereka yang siapkan itu perahu untuk kita berangkat ke Malaysia. Selama 8 bulan bekerja di Malaysia, pria ini senantiasa khawatir tertangkap polisi Malaysia karena sadar ia bekerja dengan dokumen yang tidak sah. Faktor kerja tidak tenang. Malam tidur kita tidak nyenyak karena pasang telinga untuk ada immigration masuk mau cari. Kalau tidak polisi. Jadi malam tidur kadang baru dengar bunyi sirene kita sudah lari ke hutan untuk sembunyi. Ada yang sampai ada istri hamil yang 7 bulan lari pontang-panting untuk selamatkan dia dari immigration. Hampir seluruh daerah di NTT menjadi pemasok TKI, tak terkecuali wilayah perbatasan Atambua. Kami menuju wilayah Atapupu, Atambua untuk menemui sejumlah mantan pekerja yang kini memilih untuk bekerja di kampung halaman. Agustina Lin, salah seorang mantan tenaga kerja di Malaysia, mengaku sudah jera bekerja di negeri jiran itu gara-gara siksaan yang dialaminya selama bekerja. Agustina juga ternyata berangkat lewat jalur ilegal. Nah di situ kami pikir jalan legal. Sesudah imigrasi, semua surat belum beres. Dikasih masuk semua berkas, bilang masih butuh ijazah, masih butuh KTP yang asli. Sementara Pak Dani hanya urus KTP yang sementara. Sesampainya di Malaysia, kisah pahit Agustina pun dimulai. Agustina dituduh sang majikan telah membuat kesalahan saat bekerja. Saya pun sudah bingung, kok Mem yang ajar saya bilang kalau baju yang saya pakai saya simpan dalam lemari tidak cuci kecuali di lantai baru saya cuci. Nah sekarang dilapor lagi di ejen, dia bilang ini Mem Princess gimana ini Aguslin, dia ini kerja salah-salah terus. Akhirnya sudah saya diantar lagi ke ejen. Waktu itu pulang malam, kami pulang ke asrama malam, sekitar jam 6. Ya sudah di situ mereka siksa. Tidak bisa bernapas lagi karena tendang, pukul, tumbuk. Pokoknya tidak pernah berhenti dari jam 10 sampai jam 2. Itu ditendang, dipukul, sandar di tembok baru pegang di kepala. Cerita Agustina yang mendapat siksaan saat bekerja secara ilegal di Malaysia membuat kami mencari tahu asal-usul perekrut yang membiarkan sang TKI ini bekerja dengan tekanan psikologis. Untuk mencari tahu tentang perusahaan perekrut Agustina, kami menelusuri sebuah wilayah di Atambua, tempat tinggal pemilik perusahaan, Aris Kila. Ada Bapak Arisnya? Ada di Kupang. Di Kupang? Oh, tidak di sini? Oh. Kalau kami kan PJTKI, nah, tapi kami PT Okro Harapan Mulia. Oh, udah Harapan Mulia. Kalau baru operasi. Baru operasi ya? Kami baru menampung juga. Oh.
Kalau yang tahun-tahun kemarin sudah pernah PT Ordo Mulia? Belum. Kan baru izin baru keluar. Baru keluar ya. Jadi, Apa sebenarnya penyebab dari kematian? Masih banyak cerita para TKI asal NTT yang mendapat pengalaman pahit berangkat ke luar negeri secara ilegal. Data PLBH Timor menyatakan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah kabupaten terbesar keempat di NTT yang menjadi wilayah laporan korban trafficking tenaga kerja setelah Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sika, dan Timor Tengah Selatan. Sementara data dari International Organization for Migrant atau IOM menyebutkan modus perekrutan biasanya dilakukan oleh calo yang ternyata adalah kerabat mereka sendiri. 60,46% tenaga kerja direkrut oleh kerabat atau tetangga mereka sendiri. Selain itu, keluarga korban dibujuk rayu oleh perekrut dengan uang penyerahan keluarga, yaitu uang sirih pinang sebesar Rp150.000 hingga Rp9 juta. Meski diiming-imingi uang sirih pinang, para perekrut justru menawari gaji yang bisa dikatakan tidak tinggi, mulai Rp750.000 hingga Rp2,5 juta. Kisah Dolvina Abuk yang tewas misterius setelah bekerja selama 3 tahun di Malaysia dan diduga menjadi korban penjualan organ tubuh menjadi salah satu situasi eksploitasi yang dihadapi para TKI. IOM menyebutkan beberapa eksploitasi yang dialami TKI asal NTT mulai tidak diberikan gaji, penahanan dokumen identitas, tidak diberikan makanan dan minuman yang layak, hingga mengalami kekerasan fisik dan pemerkosaan. Dari ribuan kasus korban trafficking di NTT, hanya 955 kasus yang dilaporkan ke polisi. Bahkan, yang lanjut ke pengadilan hanya 15 kasus trafficking. Berbagai persoalan para TKI tak menyurutkan minat warga asal NTT untuk berangkat bekerja. Namun bagi seorang pendamping bekas tenaga kerja Indonesia, Jose Maya, warga NTT perlu mengetahui situasi sebenarnya agar mereka tak terjerumus kasus perdagangan orang. Tidak ada orang yang melarang orang lain untuk mencari pekerjaan. Sosialisasi dan pendampingan lewat tokoh agama dinilai efektif untuk membendung warga yang hendak pergi bekerja sebagai TKI. Sekarang pertanyaan untuk kita semua. Meninggal ini, ketika kita meninggal, ini dijahit, ada apa? Ini pertanyaan. Silakan jawab dalam hati masing-masing. Ada apa? Ada apa dengan jahitan-jahitan itu? Kalau sudah jawab dalam diri kita masing-masing, kurungkan niatmu untuk menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi TKI. Kurungkan niatmu menjadi TKI, kembangkan modal usaha yang pemerintah sudah berikan. NTT sudah dinyatakan dalam kondisi darurat human trafficking. Rasa-rasanya tak mungkin pula pemerintah daerah tidak tahu menahu kondisi ini. Namun, apa yang sudah mereka perbuat? Menjamurnya perusahaan perekrut tenaga kerja seolah tak bisa dibendung. Penindakan hukum terhadap perekrut nakal pun nampak adem ayem. Lantas apa upaya pemerintah untuk menindak perekrut-perekrut nakal ini? Realitas segera kembali.